Kemarin berapa lama di sekap? 1 tahun setengah, bukan sekap Pak. Nah, 1 tahun setengah Pak. 1 tahun setengah ya. Berarti bertanggung jawab ya. Tanggung jawab atas semua tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kisah kasus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih telah play video ini. Akhirnya pelaku sadis yang menyiksa pacarnya selama hampir 3 tahun ini ditangkap. Ini orang yang kita cari ini akhirnya ditangkap, atau bahasanya menyerahkan diri. Kita nggak tahu mana yang benar, tapi yang jelas orang ini telah berada di tangan kepolisian. Pelaku sadis yang hampir 3 tahun ini melakukan penyiksaan di luar batas kemanusiaan, sampai struktur wajah pacarnya hancur, sampai bibirnya hilang, kemudian susah bicara, dan yang paling parah tidak bisa melihat lagi, atau kecil kemungkinan untuk bisa melihat. Sebenarnya orang ini nggak bisa kita bilang tersangka atau mungkin nantinya terdakwa ya, tapi ini mungkin kalau iblis ngelihat orang ini bakal sungkem sama dia. Kita akan dengarkan reaksi dari Yuvita saat pertama kali diinformasikan bahwa Taufik Hidayat ini telah ditangkap, dan juga konferensi pers menunjukkan pelaku di depan halayak umum. Maha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi, dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kalau bisa mata ganti mata, hidung ganti hidung, mulut ganti hidung, ya dibikin hancur. Amin, terima kasih. Ini ayahnya nih, Mas. Harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan emang kita negara hukum ya. Ya kalau bisa seumur hidup aja. Cuma kan anak kita juga seumur hidup cacat. Iya. Kita berterima kasih ya kemarin Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Dedi, Kapolda juga terima kasih Kapolda sekali. dan jajarannya yang udah dan kerja. jajarannya sudah bekerja sama biar orangnya ketangkap. Terima kasih sekali. Buat Pit. Nah Pit, itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Di tangannya ada tato ikan. Di tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya aja. Semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Harapannya kalau dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia yang dia terperbuat pada saya. Adik yang saya banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Bisa kita pahami bagaimana kesalnya seorang kakak atau ayah melihat anaknya atau adiknya ini diperlakukan sebegitu sadisnya. Kita tidak bisa membayangkan apa yang dialami oleh keluarga. Kita aja sebagai orang luar ini merasa sangat perih mendengarnya, bagaimana orang tua ataupun kakak kandung sendiri. Saya setuju dari pernyataan keluarga, mungkin tidak dibenarkan secara hukum, tapi lebih baik diadili secara langsung di depan keluarga. Tapi memang hukum tidak menyatakan demikian. Tapi yang jelas bahwa netizen ini bertanya-tanya, kenapa korban sampai hancur lebur, tapi tampang si Taufik ini masih mulus-mulus aja, masih kinclong aja, tidak ada lecet sedikit pun. Harapannya nanti setelah konferensi pers ini selesai, masuk ke dalam penjara, ada salam olahraga dari napi-napi yang lain di sana. Kalau dia tahu bahwa kasus dari Taufik Hidayat ini adalah kasus yang tidak berkemanusiaan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita yang tidak berdaya. Ternyata Taufik ini pada saat masa kecilnya sudah memiliki perilaku watak tabiat yang tidak baik. Di sini diinformasikan dari kepala desa, orang tua, dan mantan istrinya Taufik Hidayat bagaimana kelakuan dia, watak dia yang sebenarnya. Jadi memang kita bisa lihat ini orang ini ternyata tabiat buruk ini tidak hanya akhir-akhir ini saja, tapi memang
berkembang watak karakternya sejak kecil. Suka minum nggak kalau di lembur? Suka Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah Pak. Kasus? Penganiayaan sama penggelapan motor. Ke Bapak pernah nggak dia ngelawan? Pernah dipukul kepala lalu kayu Astagfirullahaladzim. Terus kunaon cenah ngagebug ka kolot? kepoekan bener. Teteh mantan istrinya. Pacaran lama sama Taufik Hidayat dulu. Enggak lama, cuma 4 bulan. Berumah tangganya berapa lama? Enggak lama, 2 minggu. Selama pacaran pernah dia melakukan kekerasan pada Teteh? Suka banting helm sama sepatu, tapi kasar mah enggak. Cuman gitu doang sih. Tapi tidak sempat menyiksa badan. Iya. Anak Teteh udah gede sekarang. Umur 10 tahun. Bapaknya itu Taufik Hidayat belum pernah nengok. Cuman 2 kali. Membiayai tidak? Enggak ada. Kakeknya suka nengok. Bapak nengok nggak ke anak bapak, ke cucu bapak? Itu ada terang lahir. Teman dekatnya siapa di tempat bapak dia? Saat Ageng mah Pak, saya temenan Pak. Oh, karena takut. Upami pase ajeng tetangga sok dipaminangkeun ku ramana. Nah, sekarang ini bapak, memang anak bapak seberhiji. Saudara 4. Jadi yang pertama meninggal mah normal karena sakit, yang karena perempuan. perempuan. Yang kedua laki-laki. Masih ada Pak. Suka mabok yang kedua. Udah Masih juga. tapi kayaknya. Masih Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi tidak pernah ngancam orang berkelahi. Sering Pak. Anu bungsu mah overdosis. Berdosis. Ya Allah. Bang Tata ya boga dosa naon di paraban naon dia budak sampai ke karya kabeh. Tetangga saya juga mau dipukul sama batu, Pak. Oh, istri bapak itu meninggal karena depresi. Ya, stres Pak. Setahun Pak. Stresnya sudah sampai pada gejala. Jalan terus. Oh iya, keluar lempar. Ya. Saking stresnya melihat anak-anaknya. Mungkin itu. Miris sekali kita mendengarkan bagaimana kelakuan Taufik ini ke orang tuanya, ke mantan istrinya, bahkan ke lingkungan sekitar. Bagi teman kisah kasus yang ingin mengetahui kronologi lengkapnya dari awal pertemuan Yuvita dan Taufik, pergi dari rumah hingga berpindah-pindah kos, dan akhirnya pelaku ditangkap pada saat 23 Juni 2026. Saya sudah membuatkan kronologi detail dari awal pertemuan hingga akhirnya ditangkap. Semoga hal ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semuanya agar kita lebih waspada terhadap orang lain, tidak mudah percaya, dan jika ada sesuatu yang janggal kita harus informasikan ke orang terdekat ataupun ke keluarga kita. Selalu sehat untuk kita semuanya, semoga kita dilindungi oleh Allah dan Rasulullah dimanapun berada. Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat perlindungan, sebuah ruang aman untuk pulang, melepaskan lelah dan merajut mimpi masa depan bersama orang tercinta. Namun bagi Yuvita, sebuah kamar kontrakan di sudut Cileunyi, Kabupaten Bandung adalah labirin siksaan tanpa akhir. Tempat di mana dinding-dinding membisu menjadi saksi bisu berkurangnya kemanusiaan seseorang. Dan tempat di mana ia harus kehilangan cahaya matanya selamanya. Hampir 3 tahun dalam penyekapan mutlak, terisolasi dari peradaban dan pelukan keluarga. Ini bukan sekadar cerita tentang kisah cinta yang salah arah atau hubungan beracun biasa. Ini adalah kronik kekejaman murni, sebuah tragedi nyata yang membuktikan betapa rapinya sebuah kejahatan bisa disembunyikan di balik pintu yang terkunci rapat dari luar. Yuvita Tri Rejeki yang beralamat di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, semua bermula pada tahun 2023. Yuvita yang saat itu berusia 26 tahun melangkah ke Bandung dengan harapan besar untuk mengubah nasib. Dia sempat bekerja di PT Nabati, bagian pabrik yang berlokasi di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Sekitar pertengahan tahun 2023, saat itu ada konser musik di kawasan Pitan Point, Bandung. Disinilah ia bertemu dengan Taufik Hidayat. Pria bertubuh tegap, seorang mantan debt collector yang memiliki sorot mata yang tajam namun pembawaan yang awalnya tampak protektif. Jika melihat dari media sosialnya, yang selalu menampilkan kesan gagah dan menawan untuk menarik wanita. Selanjutnya, sekitar Oktober 2023, Yuvita dimutasi ke kantor pusat di kawasan Pasteur, Bandung. Karena jarak rumah dengan kantornya cukup jauh, jadi ia memutuskan untuk kos sendiri di daerah Pasteur. Sebelum dia pindah ke Pasteur, beberapa minggu sebelumnya, Yuvita sempat mengajak Taufik ke rumah untuk berkenalan dengan orang tuanya. Pertemuan itu pun hanya sesaat dan yang pertama sekaligus yang terakhir kalinya keluarga melihat Taufik. Bagi Yuvita yang jauh dari rumah, perhatian berlebih dari Taufik awalnya dianggap sebagai bentuk kasih sayang yang mendalam. Namun, topeng itu tidak bertahan lama. Perlahan tapi pasti, jerat manipulasi mulai mengencang. Memasuki bulan-bulan pertama mereka tinggal bersama, tidak diketahui persisnya di daerah mana, namun masih di sekitaran Bandung.
sifat asli Taufik yang temperamental dan posesif ekstrim mulai meledak. Awal Yuvita ngekos ke Bandung masih rutin WA atau telepon keluarga, rutin pulang ke Rancaikek. Namun, berselang 1 bulan kemudian sudah tidak pernah pulang lagi. Menghubungi pun jarang, jika dihubungi sering tidak aktif. Ternyata, di balik semua itu karena sosok Taufik. Langkah pertama Taufik adalah memutus jembatan Yuvita dengan dunianya. Ponsel Yuvita disita, seluruh kartu identitas, KTP, BPJS, bahkan motor Yuvita dipegang oleh Taufik. Taufik membangun dinding tebal, memastikan tidak ada satupun anggota keluarga yang bisa mendengar suara Yuvita, membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan jejak anaknya selama bertahun-tahun. Dalam berbagai kesempatan, keluarga hanya menerima pesan WA yang mengatasnamakan Yuvita dan menyebut Yuvita berada di Jakarta. Namun keluarga tidak dapat memastikan kebenarannya dan tidak dapat mengetahui langsung kondisi Yuvita saat itu. Sekitar akhir 2023, keluarga mulai hilang kontak dengan Yuvita. Informasi pencarian sempat disebarkan melalui media sosial. Ketika beritanya viral di media sosial, diduga Yuvita dibawa lari oleh pacarnya dan memviralkan juga foto Taufik. Di saat itu, Yuvita sempat menghubungi keluarga dan marah-marah bilang, "Aku bukan anak kecil, hapus medsos atau aku nggak akan pulang selamanya." Ya, keluarga pun menuruti karena juga khawatir jika mereka salah menuduh orang sambil berharap keadaan Yuvita baik-baik saja. Namun semakin lama semakin sulit dihubungi dan tidak ada kabar dari Yuvita hingga akhirnya kisah horor ini mengemuka. Ketika mereka berpindah ke sebuah kontrakan sempit di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung sejak 9 Maret 2026 menjadi saksi bisu penyiksaan biadab berbulan-bulan. Di mana sebelumnya dalam 1,5 tahun terakhir, mereka tidak pernah lama menempati kosan. Taufik selalu ingin berpindah sekitar 3-4 bulan sudah pindah lagi dari satu kos ke tempat kos yang lainnya. Namun, di tempat inilah puncak kisah tragis ini terjadi. Sisa-sisa kebebasan Yuvita sepenuhnya direnggut. Disinilah fase penyekapan total dan penganiayaan berat terjadi. Setiap kali Taufik keluar rumah untuk beraktivitas, pintu depan selalu digembok rapat dari luar. Tidak ada cahaya yang diizinkan masuk. Jendela kaca dipaku mati dan ventilasi ditutup kain tebal, menciptakan ruang kedap suara yang mematikan ruang gerak Yuvita. Di dalam kegelapan itu, Yuvita harus kenyang dengan siksaan fisik yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Pukulan demi pukulan bersarang di kepala dan wajahnya hampir setiap hari. Pelaku bahkan menggunakan helm motor untuk menghantam wajah korban, meremukkan strukturnya hingga membuat gigi bagian atasnya rontok. Bahkan, bibir bagian atas tampak hilang seperti digunting. Kepalanya membengkak hingga mengeluarkan nanah. Kakinya dipukul pakai ujung golok, disilet, dan disundut rokok. Begitu perihnya, jangankan kita membayangkan, tapi mendengar saja sudah sangat perih. Dari awal itu yang dihancurin awalnya itu penglihatan. Oh. Ditonjok. Tonjok terus. Sampai infeksi. Iya. Pakai besi, pakai tongkat besi itu pernah, pakai meja, ya apa aja yang bisa pokoknya dia apa aja. Pukulin ke arah mata. Kemarin dokter periksa matanya masih bisa melihat ya? Iya, bisa. Sedikit Nggak kemungkinan. bisa. Sedikit banget Kecil. kemungkinan. Yang bagian Kecil. mana yang masih bisa? Sebelah kiri, yang kanan memang Kiri sudah. sini? Iya. Yang infeksi. Yang infeksi berat itu yang kanan itu Oh, sudah itu bisa yang kanan. tidak tertolong. Sudah Hidung bengkok karena ditonjok juga tuh. dipukul pakai besi kan. Besi pakai. Pentungan apa sih? Kayak besi gitulah, tongkat besi gitu. Sama ujung golok juga. Sama ujung golok katanya gitu. Bibir? Iya sama. Dia apa? Ini kan gitu, jadi Ini kan kesini. coak ini. Katanya mah digunting. Kayak digunting. Iya katanya. Itu digunting. Iya katanya mah digunting. Kayak diiris. Ini Kayak digini. Dibacok. Iya. Banyak pun ada bekas nutan rokok juga. Di tangannya banyak. Iya. Kaki. Untuk mengelabui lingkungan sekitar, Taufik merancang kebohongan yang sangat rapi. Setiap kali membawa Yuvita keluar atau masuk kontrakan, wajah Yuvita selalu ditutupi helm, memakai masker, memakai jaket abu-abu tebal agar luka lebamnya tidak terlihat oleh tetangga. Kepada pemilik kos dan warga, mantan debt collector ini dengan tega berdalih bahwa Yuvita mengalami kebutaan sejak kecil akibat penyakit minus 17 yang parah. Menutupi fakta bahwa penglihatan Yuvita sebenarnya perlahan mati akibat hantaman tangannya sendiri. Waktu bergulir hingga awal Juni 2026, hampir 3 tahun hidup di bawah bayang-bayang maut membuat kondisi fisik Yuvita berada di titik kritis.
Tubuhnya kurus kering akibat malnutrisi. Wajahnya mengalami kerusakan parah dan trauma hebat di kepala telah merenggut penglihatannya secara permanen. Khawatir Yovita akan menghembuskan nafas terakhir di dalam kontrakan, ketakutan mulai merayapi benak Taufik. Ia terpaksa membawa Yovita ke RS dengan meminta bantuan kepada penjaga kos. Awalnya, mereka ke IGD RSUD Ujung Berung. Namun dikarenakan kondisi medis Yovita yang sudah jauh menurun dan dibutuhkan peralatan yang lebih lengkap, maka langsung dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung atau RSHS. Kemudian mereka pun langsung menuju RSHS. Namun, disinilah takdir memihak kepada kebenaran. Skenario bohong yang dibangun Taufik bahwa korban jatuh di kamar mandi langsung runtuh di hadapan meja medis. Tim dokter yang memeriksa Yovita melihat pola luka yang sangat tidak wajar, sebuah tanda trauma akibat kekerasan berulang yang ekstrim. Yang sebelah kanan hancur, yang sebelah kiri mengecil. Terus ini bibir, maaf ya, ini digunting ya bagian ininya ya? Menurut pengakuan korban digunting. Terus ada kayak baret-baret Iya. itu apa itu? Di ini dia disilat-silatin. Iya. Terus gigi ini kayak nggak rata? Habis semua. Ditonjok. Patah-patah? Rontok semua. Ditonjok, hantam pakai helm, pakai kursi. Ini lutut lukanya tuh dalam? Iya, dalam dibacok. Saking lukanya tuh sudah lama mungkin ya. Jadi infeksi. Gede banget Di kepalanya. kepala? Iya, kepalanya gede banget. Itu nanah itu Dalam yang di video cairan. ini keluar lewat mana? Kepala. Oh itu yang menetes-netes dari kepala, bukan dari mulut itu. Dari Saya pikir air liur. Enggak, bukan dari kepala itu. Oh itu nanah itu? Iya. Ketika orang tua saya membotakin rambutnya kan harus botak katanya biar Iya. steril. Itu keluar ini, ada belatungnya. Di mana? Di kepalanya. Di dalam? Iya. Jadi dia nempel di Nempel di luar kayaknya. nempel di rambut. Sudah kayak membusuk gitu? Iya. Di saat Yovita memasuki ruang IGD, Taufik tidak pernah ikut sampai dalam, hanya menyuruh dan mengancam penjaga kos untuk mengantarnya. Dia hanya melihat dari jauh dan langsung kabur. Kemungkinan Taufik merasa semua kedok kekejiannya terhadap Yovita akan terbongkar. Momentum itu tiba. Di bawah perlindungan para tenaga medis yang tanggap dengan sisa keberanian yang hampir habis dan air mata yang mengalir dari matanya yang terluka, Yovita menggenggam erat tangan dokter. Ia membisikkan kalimat yang seketika memecahkan keheningan. Saya disekap, saya disiksa. Begitu pihak rumah sakit bertanya keluarganya mana dan siapa keluarganya, tapi hanya ada penjaga kos yang muncul. Taufik sudah tidak terlihat menjauh. Di sisi lain, menurut keluarga tanggal 10 Juni ada yang WA menginformasikan bahwa Yovita berada di IGD RSHS. Keluarga tidak mengenal itu nomor siapa dan khawatir itu hoaks atau penipuan untuk meminta uang. Tetapi ayah Yovita merasa tidak ada salahnya mencoba mendatangi RSHS karena sudah lebih dari 2 tahun tidak bertemu Yovita. Dan benar saja, ternyata memang Yovita yang terbaring lemah di atas ranjang kamar perawatan. Begitu kaget dan marahnya melihat kondisi Yovita yang memerlukan penanganan medis serius. Selain kondisi fisik Yovita yang sangat memprihatinkan saat ditemukan, ada hal lain yang bikin kita tambah muak dengan pelaku. Ada tato yang menempel di tangan kanan, tangan kiri, dan dada Yovita, yang terkesan menggambarkan tentang bagaimana jatuh cintanya Yovita kepada Taufik. Padahal itu semua atas paksaan dari Taufik. Pihak keluarga pun membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kasus ini sangat viral, muncul di semua sosial media dan kanal berita, mengecam tindakan sadis, keji, dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Hingga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membuat sayembara imbalan 250 juta bagi warga siapa saja yang dapat menemukan atau memberikan informasi valid keberadaan Taufik. Yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Foto Taufik tersebar luas antero negeri sebagai penjahat sadis dan biadab, setidaknya hampir seluruh warga Jawa Barat mencari keberadaannya. Dalam pelariannya, Taufik selalu berpindah-pindah tempat. Cimindi, lalu Cimahi, tidak lama ke Tangerang, lalu kembali lagi ke Jawa Barat, tepatnya di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung. Dirasa keberadaannya sudah tidak leluasa dan hampir semua orang mengenal wajah dia,
Khawatir akan diamuk masa oleh warga, Taufik menghubungi mantan atasannya Pak Dadang untuk membantunya menyerahkan diri ke polisi. Bahkan Taufik sempat memotong rambut terlebih dahulu demi menyamarkan identitasnya agar tidak dikenali oleh warga. Akhirnya, pada 23 Juni 2026 dengan ditemani Pak Dadang, Taufik mendatangi pihak polisian untuk menyerahkan diri. Namun di berita lainnya dikabarkan jika Taufik bukan menyerahkan diri tetapi ditangkap oleh polisi. Hingga akhirnya rilis penangkapan Taufik pada Selasa 23 Juni 2026, meskipun beberapa laporan menyebut wilayah penangkapan di daerah Majalaya, namun persisnya di perumahan Gria Pesona di mana Taufik mengontrak dan wilayah itu masuk Ciparai, Kabupaten Bandung. Yang bikin tambah kesel ke orang ini pada saat ditangkap, di hadapan penyidik Taufik masih mencoba berdalih memotong durasi waktu penyekapan. Dia bilang tidak disekap sampai 3 tahun, dan bibir Yovita pun tidak digunting, tapi hanya disekap 1,5 tahun dan di bibirnya dihantam pakai helm. Tanggung jawab, gitu tanggung jawab. Ayo mana nepi ka nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, manya kuat ka eueuhan. Iya, copot 1-2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oge nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener teh? DC Adira mana teh baheula? Bener ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gituan teh? Bisa karek ayeuna geus nyisa. 10 tahun mati apa? 1 tahun tapi enggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa ieu pas nyongkel panon kumaha? Lain eta nyongkel panon mana? Hah? Eta kunaon matana? Dicongkel. Terus di kumaha? Ini ada tak. kunaon? Pakai naon? Pakai leungeun. Apapun bentuknya, mau 1 tahun, 1 hari, 1 minggu, apapun tindakan penyekapan, penganiayaan tidak bisa ditolerir. Namun, kondisi fisik Yovita yang hancur berbicara lebih jauh, lebih lantang dan jujur daripada semua bantahan pelaku. Kini Yovita berada di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung untuk menjalani serangkaian operasi rekonstruksi wajah. Kegelapan di matanya akibat siksaan itu mungkin akan bersifat permanen. Namun satu hal yang pasti, sangkar besi itu telah hancur, kebohongan itu telah runtuh, dan Yovita kini telah sepenuhnya merdeka. Berdasarkan pernyataan resmi Polda Jawa Barat, saat ini Taufik Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 466 terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Pasal 446 terkait perampasan kemerdekaan atau penyekapan seseorang. Kita mendoakan semoga korban Yovita diberikan kesembuhan, baik kesembuhan dari luka fisik maupun luka batinnya yang memang tentunya sangat-sangat berat, dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau boleh nih, pelaku ini harusnya jangan sampai keluar lagi dari penjara. Hukum seumur hidup, karena luka yang diterima oleh Yovita ini trauma seumur hidup yang tidak akan pernah sembuh. Cacat permanen secara fisik, tidak bisa melihat lagi, kecil kemungkinan untuk dapat melihat secara normal. Sepantasnya pelaku ini juga dihukum yang sama. Saya setuju dengan keluarga dari korban, mata diganti mata, hidung diganti hidung, bibir digantikan bibir. Jadi setidaknya pelaku ini harus dihukum seumur hidup, jangan keluar lagi sampai menyebabkan ada peluang pelaku ini mengulangi perbuatannya yang sama. Amit-amit jangan sampai kejadian ini menimpa kita, keluarga kita, orang terdekat, dan orang yang kita cintai. Nantikan kasus dan pelajaran lainnya di Kisah Kasus. Wassalam.